Marcel.
siswanya ikut menonton film bisa sekarang masuk ke ruang pertemuan di kelas 1, 2, 3 dulu yang kelas 4, 5 kan nanti sampai ke 2 di izin dulu sekarang film dimulai jam 8. Terima kasih. Kalian kemarin sudah materinya hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak dan kewajiban dan setiap orang perlu untuk menghargai hak dan kewajiban dari orang lain. Hari ini kita akan belajar tentang musyawarah. Dalam musyawarah pastinya ada banyak pendapat dan semua orang berhak menghargai pendapat orang lain. Oke. Sebelum kita menginjak ke materinya, kita lihat video berikut. Silakan diamati dan dicermati dengan baik. Berjumpa lagi dengan Kak Viola. Adik-adik rajin dan hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan musyawarah. Adik-adik, ingatkah kalian cara berpendapat dan menyimak pendapat dalam musyawarah? Supaya musyawarah berjalan lancar, kita harus melakukannya sesuai dengan aturan. Yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Edo, Dita, kapan kalian mulai bersekolah? Minggu depan kami sudah libur ya. Ada apa ya? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Dita ingin pergi ke pantai, Bu. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Bagaimana ini ya? Kita akan pergi kemana? Bagaimana jika kita pergi ke dua-duanya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Iya ya, kayak gitu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Baik, Bu. Menurut kalian, apa yang sedang dibahas dalam percakapan tersebut? Percakapan tersebut membahas pemilihan tempat rekreasi saat libur sekolah. Pemilihan tempat rekreasi dilakukan secara musyawarah. Kegiatan musyawarah dilakukan secara bersama-sama. Keputusan dari kegiatan tersebut adalah pergi ke wahana permainan, lalu ke pantai. Keputusan tersebut diambil dari kesepakatan bersama. Musyawarah dilakukan sesuai aturan sehingga dapat berjalan lancar. Nah, adik-adik, itulah salah satu contoh kegiatan musyawarah. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan musyawarah? Apakah kalian sudah melakukan musyawarah sesuai dengan aturan? Lakukanlah kegiatan musyawarah dengan tertib. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran lainnya. Oke, dari video tadi ada siapa saja yang bermusyawarah? Edo, Dita, Ayah, Ibu. Ya, ada 4 orang yang sedang bermusyawarah. Mereka membahas apa? Liburan. Ya, rencana liburan mereka mau kemana?
menghargai pendapat orang lain, kemudian juga melatih kita untuk dapat menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan. Kemudian dalam musyawarah itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama yaitu dilakukan lebih dari 2 orang. Musyawarah bisa dilaksanakan apabila ada 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang berarti bukan musyawarah, ya toh? Iya, harus 2 orang atau lebih. Ciri yang kedua yaitu semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Jadi dalam musyawarah tidak ada 1 orang yang dipentingkan, yang paling dipentingkan, ataupun 1 orang yang diabaikan atau ditinggalkan. Dan yang ketiga, semua orang berhak berpendapat. Misalnya si A boleh berpendapat, si B boleh berpendapat. Dan ciri yang terakhir adalah menghasilkan keputusan atau kesepakatan. Tujuannya musyawarah itu untuk mencari solusi atau menghasilkan keputusan. Jadi kalau ada musyawarah pastinya yang diharapkan apa? Kesepakatan atau keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Kemudian langkah-langkah musyawarah ada berapa itu? Coba dihitung, ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah menentukan agenda dan tujuan. Sebelum melakukan musyawarah perlu menentukan agenda dan tujuan. Kenapa? Karena agar pembahasan dapat berfokus pada masalah dan keputusan yang diambil dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah pembukaan musyawarah. Dalam musyawarah biasanya, kalau musyawarah di forum-forum besar yang membuka biasanya ketua atau pimpinan atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan. Tetapi misalnya kalau kita musyawarah kecil di kelas, yang membuka siapa? Bisa guru kelas atau wali kelas. Nah, setelah pembukaan barulah pembahasan musyawarah dilakukan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, semua anggota berhak menyampaikan apa? Pendapat. Kemudian pendapat dilakukan atau disampaikan dengan sopan, menggunakan kata-kata yang baik, sopan, dan sikap yang baik. Yang ketiga, tidak memotong ketika orang lain berbicara. Misalnya temanmu sedang menyampaikan pendapat, maka kamu tidak boleh memotong. Jika ingin memberikan sanggahan, tunggu dulu sampai temanmu selesai memberikan pendapat. Dan yang terakhir adalah semua anggota musyawarah harus tertib, tidak ada yang gaduh. Setelah melaksanakan pembahasan, yang ketiga adalah menyusun keputusan. Tadi kan semua pendapat sudah disampaikan. Nah, dari pendapat-pendapat itu akan diambil suatu keputusan atau kesepakatan, atau bisa disebut dengan mufakat. Apa tadi mufakat tadi? Apa Wildan? Mufakat apa mufakat? Kesepakatan. Tetapi apabila dalam suatu masa musyawarah itu tidak menemui mufakat, maka dilakukan dengan voting atau pengambilan suara. Suara terbanyak maka pendapat atau solusi tersebut atau usulan tersebut yang akan dilaksanakan. Tahap terakhir dari musyawarah adalah pelaksanaan keputusan. Keputusan ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dan harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dari materi tadi, adakah yang ingin ditanyakan sebelum dilanjut? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bu Guru yang tadi bertanya, apa tadi musyawarah? Apa musyawarah? Mencari keputusan bersama.
mencari mufakat. Ada lagi? Adit mungkin? Jadi musyawarah adalah kegiatan berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian langkah-langkah musyawarah ada berapa? 5. Apa saja satu? Apa satu? Menentukan agenda dan tujuan. Betul. Kedua, hah? Bukan. Itu ciri-ciri. Yang kedua tadi apa? Yang keras. Tadi yang ditanya sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Yang kedua apa yang kedua? Pembukaan musyawarah. Yang ketiga, pelaksanaan musyawarah. Yang keempat, penyusunan keputusan. Yang kelima, melaksanakan hasil kesepakatan atau keputusan. Oke. Nah, sekarang kalian akan diberikan tugas kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan salah satu diambil masing-masing kelompok. Diamati dulu LKPD-nya. Yang harus kalian lakukan adalah tuliskan nomor kelompok terlebih dahulu. Kalian kelompok berapa? Silakan dituliskan. Setelah itu tuliskan satu nama ketua, satu nama sekretaris kelompok, satu nama juru bicara. Juru bicara nanti tugasnya adalah untuk menyampaikan pendapat atau usulan dari kelompok. Silakan dituliskan dulu. Setelah itu coba perhatikan yang bagian cerita permasalahan di LKPD. Ada? Nah, di cerita permasalahan itu kalau ada akan diadakan kegiatan akhir semester yaitu lomba membuat mading. Kriterianya adalah satu, mading tersebut memiliki tema satu dalam kebinekaan. Kriteria madingnya harus ada gambar berwarna, gambar yang didapat dari internet, jadi di print gambarnya. Yang kedua, harus ada gambar hasil karya kalian, jadi kalian gambar atau melukis. Yang ketiga, harus ada informasi atau deskripsi yang di print, boleh mencari dari internet. Ada juga deskripsi atau informasi yang ditulis tangan. Kemudian harus ada hiasan. Hiasannya dari mana? Hiasannya harus hasil karya dari kalian sendiri. Nah, itu kriterianya. Tugas kalian adalah pilihlah 2 orang dari kelompok kalian untuk kalian calonkan mengikuti lomba mading yang memenuhi kriteria ini. Kira-kira teman kalian siapa nih yang bisa menggambar bagus? Siapa sih yang tulisannya bagus? Silahkan kalian pilih. Kemudian
Juru bicara itu tugasnya nanti untuk menyampaikan pendapat. Ya, itu kan sudah ditulis namanya siapa yang mau dibagikan. Dan nanti juru bicaranya menyampaikan dan pendapatnya apa.
Gambar-gambaran gambar stick mana? Gambar anime. Diskusinya 6 menit lagi.
Aruni orang yang jago menggambar dan gitar. Oke, selanjutnya. Ara juga jago menggambar, kreatif dan tulisannya rapi. Nah, tadi sudah disampaikan dari masing-masing kelompok pendapatnya. Ada Grisel, Ola, Alfinanta, Hanza, Alvan, Alia, Aruni, dan Ara. Ada 8 orang. Nah, tetapi untuk mewakili kelas 6 dalam lomba mading hanya akan dipilih 4 orang. Hanya akan dipilih 4 orang dari ini. Maka dari itu kita akan melakukan voting. Apa tadi voting? Ya, pemungutan suara dipilih yang paling banyak. Nanti Bu Guru akan memberikan kalian ini. Silahkan kalian tuliskan 4 nama. Siapa yang akan kalian pilih? Ketua kelompok silakan maju ke depan. Ada yang lebih? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dituliskan 4 nama yang kalian pilih. 4 nama dari ini ya. Dipertimbangkan kira-kira siapa yang Kalau sudah selesai memilih, surat suaranya dikumpulkan lagi ke ketua kelompok untuk dimasukkan ke kotak suara.
Ya, lanjut. Afinanta, Atia, Alfa, Aruni.
berganti dan tidak bisa diulang. Jadi perhatikan baik-baik. Kelompok 1 diambil soalnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah siap mengerjakan evaluasi? Silakan ditulis dulu namanya sebelum dimulai. Gue siji Iqbal. Masih lebih? Ada lebih? Siap? Siap? Kita mulai soal nomor 1. Waktunya 30 detik.
kelompok 3, kelompok 4. Oke, kalian sudah selesai melaksanakan evaluasi. Jadi, hal penting apa yang kita pelajari hari ini? Hal penting musyawarah. Pahamlah musyawarah. Bagaimana cara melakukan musyawarah? Kemudian ada ciri-ciri musyawarah. Nah, jadi pembelajaran hari ini berkaitan tentang apa itu musyawarah, dan nanti materi yang telah kita pelajari hari ini silahkan dibuka lagi di rumah, dipelajari lagi di rumah. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nantinya kalian bisa mengambil keputusan atau pendapat-pendapat, usulan dengan bijak dan dapat menyelesaikan masalah. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak sekalian hari ini.